Shalom teman-teman, salam sehat buat kita semua teman-teman. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, yang luar biasa, baik secara jasmani maupun rohani kita semua. Mari teman-teman, sore ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hidup kita siapkan penyembahan kita siapkan pujian kita, siapkan iman kita teman-teman. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Kuasamu, kuatkan
teman-teman. Ya Tuhan, kini aku percaya, rasakan kebaikannya teman-teman. Tiada yang mustahil lagi. Kuasa-Mu Tuhan memulihkan kami Yesus. Kuasa-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan. Yang bertata
mau beri yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biar namamu yang disenangkan dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kau yang terus berkati anak-anakmu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Karena Kamu mengirimmu sampai hidup kami. Kami terus berjuang Tuhan sampai hidup kami. Kami terus memandang Engkau kejadian-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang terus pimpin kami Tuhan. Terus kuasa hidup kami Tuhan. Dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu Tuhan. Hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau yang terus pimpin kami supaya hidup kami boleh jadi berkat Tuhan. Jadi anak-anak muda yang berbeda Tuhan dari dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengubahkan hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang berkati pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan menjadi hidup yang hidup di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Saya undang teman-teman tuh bangkit berdiri, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita belajar satu lagu baru, Yesus Ajaib. Yuk. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, kasih-Nya ajaib. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, rahmat-Nya mendengar selalu. Tak berubah.
bagian terbaik dalam ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. muda dimanapun Anda berada, kita akan mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, diawali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Engkau berikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk beribadah. Kau berikan kesempatan kami untuk memuji nama-Mu. Kau berikan kesempatan kami untuk mendengarkan suara isi hati-Mu Tuhan. Firman-Mu buat setiap kami Tuhan, biar Engkau yang berbicara kepada pribadi lepas pribadi ya Bapa. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, yang mampu menjangkau anak-anak muda-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak muda-Mu berada. Dan Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami Tuhan, biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap menerima taburan benih firman Tuhan, yang terus bertumbuh Tuhan dan berbuah dalam kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom sekali lagi. Ya, luar biasa. Atau saya yang merasa luar biasa? Anda bagaimana? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yang di sini semangat semua, luar biasanya keras. Gak kedengaran, nanti saya tampilkan satu-satu ya. Ya, hari ini renungan yang akan saya sampaikan berjudul Menolak Kecewa. Apa itu menolak kecewa? Tentunya kita semua sebagai manusia
normal, ya, manusia pada umumnya pasti pernah kecewa. Diputus pacar, kecewa, ya, nilainya jelek, kecewa. Gagal dapat promosi dalam pekerjaan, kecewa. Ya, anak muda itu apa lagi? Oh, berharap naik gaji, taunya malah dipotong gara-gara pandemi. Kecewa dan kecewa gitu ya. Nah, bisa dikatakan bahwa kekecewaan itu bisa diakibatkan oleh orang lain mungkin, situasi atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Nah, bicara tentang kecewa, hari ini kita akan belajar dari Alkitab atau dari firman Tuhan mengenai seorang pribadi yang menolak untuk kecewa, dan demikian juga ada seorang pribadi yang lain yang justru memilih untuk menerima kekecewaan itu masuk dalam hidupnya. Nah, kita baca dulu dari firman Tuhan di dalam Kejadian 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kejadian 37 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita baca bersama-sama dengan suara keras dimanapun Anda berada. 1, 2, 3. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, pribadi pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah Yusuf. Dari kisah Yusuf di atas, saya rasa Yusuf ini punya begitu banyak alasan, ya, supaya dia menjadi kecewa. Meskipun dia dikasihi oleh ayahnya, tapi dikatakan dia tidak dikasihi oleh saudara-saudaranya. Malah mereka sangat benci karena iri. Nah, bukan hanya itu. Kita tahu kisah Yusuf, ya, ini sangat populer. Yusuf dibuang ke dalam sumur. Lalu kemudian Yusuf dijual sebagai budak. Oleh siapa? Saudaranya lagi. Kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Lagi Yusuf dilupakan oleh juru minuman yang mimpinya sudah diartikan oleh Yusuf sudah jadi kenyataan. Dia balik kembali bisa melayani raja, tapi malah melupakan Yusuf. Kayaknya begitu banyak hal yang bisa membuat Yusuf ini kecewa, ya. Ya, ya. Nah,
Tapi yang menarik adalah respon Yusuf terhadap semua kekecewaan ya, yang mencoba menggoda masuk dalam hatinya. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia menolak untuk kecewa. Nah, ini kita bicara soal Yusuf yang menolak untuk kecewa. Kita akan belajar dari kisah Yusuf. Apa yang terjadi pada orang yang menolak kekecewaan itu masuk dalam hidupnya? Yang pertama, orang yang menolak untuk kecewa, dia dapat berdamai dengan keadaan dan tidak memilih untuk menyalahkan seorang pun. Tidak dikatakan dia menyalahkan siapapun, A, B, C, D, ya. Dan dia juga tidak diceritakan melakukan sesuatu yang merusak atau sesuatu yang merugikan orang lain. Ya, kalau kita baca di Kejadian 40 ayat yang ke-15, saya akan bacakan. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Kalau kita baca ayat-ayat firman Tuhan mengenai kisah Yusuf, dia baru curhat itu di sini, di Kejadian 40 ini. Dan tadi tidak dikatakan dia menyalahkan saudaranya, menyalahkan istri Potifar atau siapapun. Dia hanya bilang bahwa aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan. Padahal sebenarnya kalau Anda mungkin perlu tahu fakta ini ya. Karena menurut sejarah, ketika Yusuf itu digodai oleh istri Potifar pada saat itu, ini menurut sejarah ya yang saya tahu gitu ya, Yusuf itu berusia 28 tahun dan istri Potifar itu berusia 54 tahun. Bisa dibayangkan, 28 tahun, pemuda 28 tahun digoda oleh seorang nenek-nenek, bisa dikatakan demikian ya. Jadi, tapi mungkin kalau zaman sekarang neneknya menarik mungkin ya, karena neneknya sulam alis gitu ya, mungkin pakai body scrub gitu ya. Nah, mungkin ya, jadi begitu menarik, 54 tapi tampak seperti 20 tahunan gitu ya, bisa jadi ya. Tapi pada saat itu kan belum ada ya saudara-saudara ya, jadi kemungkinan besar ya nggak menarik lah buat Yusuf. Jadi ini kan fitnahan yang sangat ngeri gitu ya untuk seorang pemuda. Apalagi Yusuf yang dikatakan kalau dalam firman Tuhan Anda baca itu kinyis-kinyis ganteng gitu loh ya. Saya nggak tahu sih kayak apa gantengnya. Mungkin, tapi nggak bisa ngalahin suami saya lah ya. Bagi saya. Nah, Yusuf tidak hanya tidak menyalahkan seorang pun, tapi dikatakan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang merusak atau sesuatu yang merugikan orang lain. Dia justru memberikan yang namanya service of excellence. Ada yang tahu artinya service of excellence? Artinya pelayanan yang terbaik ya, yang terbaik, bukan yang merusak dimanapun dia berada. Dan dia lakukan ini itu sejak di rumah ayahnya loh. Sejak dia jadi anak kesayangan ayahnya. Ya, yang pertama dikatakan di Kejadian 37 ayat 2b, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf pun tidak melibatkan diri kepada kejahatan atau persekutuan yang jahat bersama dengan saudara-saudaranya. Sedangkan diceritakan dia itu menggembalakan domba itu ya bersama dengan saudara-saudaranya. Tapi dia nggak ikut-ikut. Nah, ini luar biasa. Service of excellence-nya dia itu di sini. Bahkan meskipun dia dibenci gara-gara perbuatannya itu, ya tetap aja dia nggak mau ikut persepakatan jahat. Yang kedua, buktinya apa? Dikatakan dia dapat banyak mimpi dari Tuhan. Bahkan dia diberikan hikmat untuk mengerti mimpi-mimpi daripada Tuhan. Ini kalau orang nggak service of excellence terhadap Tuhan, nggak mungkin toh, gitu loh. Nah, yang berikutnya apa buktinya dia memberikan service of excellence? Dia patuh kepada bapaknya. Diceritakan dia anak kesayangan, tapi tetap mau angon itu. Pernah lihat orang angon kambing domba? Kan ya udah ada menarik-menariknya. Ya tapi memang rodok lucu sih, soalnya Alkitab mencatat dia angon tapi dia pakai jubah yang maha indah ya. Rodok lucu memang ya, mungkin bling-bling gitu ya, tapi angon gitu ya. Dan dia juga nurut, tunduk pada otoritas. Ketika satu kali dia disuruh sama ayahnya yang akhirnya jadi bencana
rencana buat dirinya sendiri sih sebenarnya, untuk menengok saudara-saudaranya. Dan saudaranya kok rodok nyelelek gitu ya. Dari satu tempat sudah pindah ke tempat lain. Jadi Yusuf kayak kayak kamu harus istilahnya mau untuk pergi lebih jauh daripada seharusnya. Dia enggak ada di sini saudaraku, udah aku pulang aja. Enggak gitu juga. Dia lakukan yang terbaik. Nah, demikian juga ketika dia di rumah Potifar. Kita tahu di dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 4, kita baca deh biar nggak ngantuk ya. Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Ya. Kita baca bersama Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. 1 2 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Luar biasa. Ini kalau orang nggak melakukan yang terbaik nggak mungkin. Orang kerja kalau tidak terbaik nggak mungkin dipercaya sama atasannya, betul? Kamu sekolah saja tidak akan dipercaya jadi ketua kelas kalau kamu sembarangan. Atau kamu tidak mau taat sama perintah gurumu, atau kamu hobinya nyontek, nggak mungkin jadi ketua kelas. Kecuali ini gurunya rodok nyeleneh gitu ya, iseng nakal tak cekel gitu ya, ya nggak tahu lah. Tapi kebanyakan orang yang dipercaya untuk sesuatu yang penting itu adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, kemudian ketika di penjara pun dia bahkan jadi kesayangan kepala penjara, dipercayakan semuanya kepada Yusuf. Ini kalau orang tidak bisa dipercaya tidak mungkin. Kalau tidak bisa dipercaya kan malah dibukai semua ya pintu penjaranya, semua dikeluarkan bareng-bareng sama dia ya, kerjasama. Pastinya begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi Yusuf itu menolak untuk kecewa dengan cara dia berdamai dengan keadaan, memilih tidak menyalahkan seorang pun, dan dia memberikan service of excellence. Dia tidak kemudian marah. Orang kecewa biasanya cenderungnya marah, atau cenderungnya melakukan pekerjaannya jadi asal-asalan. Males buat apa? Mengecewakan. Buat apa aku mengerjakan yang terbaik? Aku tidak mendapatkan ibaratnya upah ya, yang sesuai dengan apa yang aku perbuat. Jadi kenapa aku harus melakukan yang terbaik? Biasanya kan begitu. Tapi Yusuf tidak. Dia tetap excited. Dia tetap bersemangat. Dia tetap antusias untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang berikutnya, orang yang menolak kecewa apa yang dia dapatkan. Orang yang menolak untuk kecewa itu dapat mendengar suara Tuhan dan melihat rencana Tuhan. Buktinya apa? Tuhan tidak berhenti ngomong loh sama Yusuf. Dia tidak hanya bisa mengartikan mimpinya, dia bisa mengartikan mimpi orang-orang yang di sekelilingnya. Kita tahu juru minuman, juru roti. Kita tahu juga bahkan mimpi Firaun bisa diartikan. Ini luar biasa. Orang yang kepekaannya tidak makin tumpul ketika dia hampir dihancurkan oleh kekecewaan. Tapi dia tolak kekecewaan itu sehingga telinganya masih cukup peka buat mendengar suara Tuhan. Matanya bisa melihat rencana Tuhan. Buktinya apa? Dia diberikan pengertian tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Dan dia diberikan hikmat untuk apa? Nimbun sebanyak-banyaknya. Ya, lumbung-lumbungnya diisi. Dan akhirnya bisa menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan situasi. Ini orang yang luar biasa. Yang ketiga, orang yang menolak kecewa itu akan sampai pada penggenapan janji Tuhan. Saya ulang, orang yang menolak untuk kecewa, dia akan sampai pada penggenapan janji Tuhan. Ya. Kita semua tahu ya, bahwa ketika satu waktunya tiba, Yusuf dapat semua yang Tuhan itu janjikan dalam kehidupannya. Ya, jadi ketika dia di hari yang sama dia mengartikan mimpinya Firaun, di hari yang sama pula Tuhan mengangkat kehidupannya. Kita baca sama-sama. Kejadian 41 ayat 39 sampai 46. Kejadian 41 ayat 39 sampai 46. Kejadian 41 ayat 39 sampai 46. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijak
bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnapaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Dia memperoleh penggenapan yang pertama dari janji Tuhan, saudara-saudara, sebagai penguasa, dan plus bonus dikasih jodoh. Ini ya luar biasa, karena banyak anak muda itu kesusu masalah jodoh. Kesusu itu apa? Terburu-buru masalah jodoh. Tuhannya belakangan, tapi Yusuf enggak. Ya. Dia dapat penggenapan janji Tuhan, bonus jodoh. Ya, ada yang mau berdoa ya, minta dicemplungin sumur dulu karena itu langkah pertama ya. Oke, yang kemudian dia dapat lagi penggenapan janji Tuhan menjadi kenyataan dari mimpi-mimpi yang dia dapat dulu. Ketika apa? Ketika saudara-saudaranya datang di masa kelaparan, mereka menyembah karena mereka mengharapkan diberikan bahan pangan. Mereka tunduk kepada Yusuf yang menjadi penguasa pada saat itu. Dan luar biasa, sekali lagi Yusuf menunjukkan dia menolak kecewa dengan apa? Mengampuni saudara-saudaranya. Lebih daripada itu, dia bawa semua saudara-saudaranya yang pernah menyakiti hatinya ini. Dia bawa seluruh keluarga mereka, dia bawa seluruh keluarganya, dia pelihara di tanah Mesir. Ini luar biasa, orang yang dahsyat. Saya ulang sekali lagi, orang yang menolak kecewa. Yang pertama, dia dapat berdamai dengan keadaan dan memilih untuk tidak menyalahkan seorang pun, tetap bersemangat dan antusias menjalani hidup. Yang kedua, orang yang menolak untuk kecewa dapat mendengar suara Tuhan dan melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang menolak kecewa sampai pada penggenapan janji-janji Tuhan. Nah, itu yang akan kita pelajari yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar dari pribadi lain. Kita lihat di Kejadian 37 ayat 31 sampai yang ke-35. Kejadian 37 ayat 31 sampai ke-35. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kambung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi ketika putra kesayangan si Yakub ini yang lahir di masa tuanya dari istri yang sangat dikasihinya dan dinyatakan mati ya, pada saat itu dia kira mati, maka Yakub memilih untuk menerima kekecewaan. Dia tidak menolak, dia terima itu, dia masukkan dalam hatinya. Lalu apa dampaknya dalam hidup Yakub? Yang pertama, orang yang menerima kekecewaan akan kehilangan semangat hidup ya. Dikatakan anak-anaknya tadi menghibur. Loh, yang mati berapa? 1. Anaknya berapa?
anak berapa? 12 sama 13? 12 hilang 1 ya, kayak anak ayam aja ya. Nah, hilang 1, mati 1. Yang menghibur banyak, tapi tetap aja dia memilih untuk berduka. Dia memilih untuk aku nggak mau dihibur sampai nanti aku mati, kan begitu. Dia mungkin menyalahkan dirinya sendiri. Goro-goro aku ngongkon gitu ya, aku yang nyuruh gitu kan, untuk dia menemui kakak-kakaknya. Atau mungkin dia juga menyalahkan anak-anaknya. Loh, itu anakku banyak di padang, apa ya tidak tahu kalau Yusuf teriak-teriak. Mungkin ini saya bayangkan apa yang dipikirkan oleh Yakub pada waktu itu ya. Dan mungkin dia menyalahkan Tuhan. Loh Tuhan, Engkau kan yang memberikan dia sebagai jawaban doa. Kenapa Engkau ambil dengan cara demikian? Ya, katakan dia kehilangan semangat hidup. Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Ini orang yang berduka sampai mati, maksudnya begitu. Dukanya, kecewanya dibawa sampai mati. Yang kedua, orang yang menerima kekecewaan tidak dapat mendengar suara Tuhan atau melihat rencana Tuhan. Kok bisa? Karena kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya dari Yakub tadi, tidak dikatakan dia mendatangi Tuhan, tidak dikatakan dia beribadah, tidak dikatakan dia memberikan persembahan sejak kejadian ini loh. Tidak diceritakan apapun di sana. Jadi sepertinya dia mendadak itu tuli rohani, buta rohani, mungkin mati rohani. Nah ini kan menguatkan tadi ya, indikasi bahwa dia tadi dikatakan bahwa dia itu dalam posisi kecewa kepada Tuhan. Kalau dia tidak kecewa, dia kan datang kepada Tuhan. Meskipun loro hati, sakit hati, Tuhan piye tau gitu. Tapi itu nggak ada tuh, nggak ditulis tuh. Menarik sekali. Nah, yang ketiga, orang yang menerima kekecewaan itu hanya membuang waktu dengan sia-sia. Kembali lagi ke yang tadi. Setelah dia merasa kecewa, dukanya disimpan sampai mati gitu ya. Nah, kalau kita baca, tadi kita perhatikan, kita baca ayat-ayat ini dari awal. Yusuf itu diceritakan menggembalakan domba, diputus papanya tuh usia 17. Ini kita main matematika ya, semoga saya nggak salah matematikanya ya. 17. Kemudian diceritakan dia jadi orang kepercayaan Firaun tuh usia 30. Nah, itu sudah berapa tahun? 13 pintar. Nah, lalu masuk masa kelimpahan kan? Dia dipercaya, lalu dia langsung nimbun nih masa kelimpahan 7 tahun. Tambah 7 jadi berapa? 20 pintar, ya kan? Nah, kemudian kalau saya bayangkan orang-orang itu datang, saudara-saudara yang datang itu pada masa kelimpahan atau kelaparan? Kelaparan. Ketika makanan sudah tidak ada lagi, jadi ini akhir-akhir masa kelaparan. Mungkin tahun ke-6 atau ke-7 di masa kelaparan, belum usai. Mungkin sekitar tahun itu. Nah, ternyata kalau saya baca gitu ya, saya baca dari satu sumber terpercaya, di Alkitab juga dituliskan bahwa Yakub itu akhirnya nanti dibawa ke situ ya, dibawa ke Mesir itu di usia 130. Diperkirakan pada saat itu si Yusuf ini usianya 23. Jadi cocok nggak sama perhitungan kita? Kurang lebih tadi. Nah, ngitung meneh, baleni meneh ya kan. Usia 17 ya kan. Terus dia jadi kepercayaan Firaun usia 30 kan 13 tahun ya kan. Maaf, bukan usianya Yusuf, tapi maksudnya jarak umurnya dari dia itu dibuang ke sumur sampai akhirnya ketemu lagi sama papahnya tuh loh guys. Sorry tadi kalimat saya salah ya. Nah, itu berarti kira-kira sekitar 23 tahun. 20 sampai 23 tahun kisarannya itu. Jadi selama 23 tahun itu si Yakub itu bertahan dengan dukanya, dengan kecewanya. Kok betah ya? Betah gitu loh dia itu. Dalam situasi seperti itu 23 tahun ya, sampai akhirnya semangatnya kembali ketika apa? Ketika Yusuf menjemput keretanya, maksudnya Yusufnya ngutus ya kan. Yusuf capek ya. Nah, itu. Jadi kita bisa bayangkan selama 23 tahun ini ngapain?
ada tulisannya, tidak ada ceritanya. Ini ngeri. Orang dalam kondisi mati rohani 23 tahun. Kok dikatakan terus bersemangat? Buktinya di mana? Kita lihat. Kejadian 45 ayat 26 sampai 28, dilanjutkan Kejadian 46 ayat 1 sampai 4. Kita baca lagi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Lanjut Kejadian 46. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya. Ya Tuhan, lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Habis dijemput, baru dia mempersembahkan korban. Baru Tuhan ngomong lagi sama dia. Itu buktinya. Ya, jadi 3 hal. Apa yang diterima oleh orang yang justru menerima kekecewaan itu masuk dalam hatinya. Yang pertama, kehilangan semangat hidup. Yang kedua, tidak dapat mendengar suara Tuhan atau melihat rencana Tuhan. Yang ketiga, membuang waktu dengan sia-sia. Meskipun kita bersyukur, Yakub di akhir-akhir hidupnya, karena kalau kita baca beberapa waktu kemudian kan terus dia meninggal. Nah ini selamat ceritanya. Tuhan itu menepati janji. Israel, keturunan Israel, Yakub itu yang menjadi bangsa pilihan. Jadi dia diberikan kesempatan satu kali lagi untuk dipulihkan. Ceritanya akan lain ketika hari itu Yakub memilih untuk tetap menolak loh ya. Enggak, aku kecewa, aku tetap tidak percaya, aku tidak mau berangkat ke Mesir. Atau Yakobnya mati duluan. Ini kan jadinya konyol, mengakhiri dengan sia-sia. Ya, demikian juga dengan kita. Jangan sampai gara-gara kita menerima kekecewaan, kita akhirnya justru menghabisi hidup kita sendiri. Ya, jadi marilah setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita tolak apapun kecewaan ya yang mungkin keadaan atau seseorang mungkin lakukan kepada kita. Jangan diterima mentah-mentah ya, tolak. Aku nggak mau kecewa. Dan mari kita sambut masa depan yang lebih baik bersama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita tutup dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami mengerti Tuhan bahwa kami tidak perlu menerima kekecewaan itu masuk dalam hati kami. Kami boleh belajar dari kekecewaan yang ada. Kami boleh belajar dari situasi dan kondisi yang ada. Tapi kami tidak mau terpuruk Tuhan dan menyimpan kekecewaan dalam hati kami. Kami mau bangkit, kami mau pulih, kami mau antusias dan bersemangat ikut Engkau Tuhan. Supaya kami masih bisa mendengar suara-Mu, supaya kami bisa melihat rencana-Mu Tuhan. Dan kami melihat di masa depan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan jadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan lebih dari segala kekecewaan, lebih dari segala keadaan, lebih dari segala masalah dan tantangan. Karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang sanggup untuk mengadakan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah setiap firman yang ditabur ini boleh menjadi rema dan berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya percaya firman Tuhan sudah menguatkan kita, mengingatkan kita. Dan saya mau ajak dimanapun saudara berada, kalau ada orang di samping kanan kiri saudara, katakan kepada mereka, jangan kecewa. Kalau saudara sendirian, ya nontonnya sendirian, bilang sama diri sendiri atau ngadep ke kaca berkata, jangan kecewa. Ya.
Jangan terima kekecewaan, tapi mari kita tolak kekecewaan biar hidup kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan sekali lagi berdoa, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk indahnya rancangan-Mu, untuk indahnya kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami senantiasa hidup di dalam anugerah-Mu, dalam hal yang positif dan tidak membiarkan hal yang tidak baik seperti kekecewaan untuk masuk dan merusak bahkan menghancurkan hidup kami. Tapi biarlah kami selalu belajar percaya dengan rencana-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami semua. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.